Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kita teruskan ngobrol-ngobrol, berbincang dalam keluarga bagi tujuan untuk saling mengingatkan, menyadarkan. Seperti yang biasa, perbincangan kita akan mengupas isu-isu agama, budaya, masalah persekitaran, dan isu yang mempengaruhi pemikiran, minda, yang mana kita sebagai rakyat Indonesia yang muslim terutamanya, mayoritas muslim, masih lagi kurang kesadaran mengenal Islam, dari mana asal Islam, apa itu Islam, siapa yang membentuk Islam. Perkembangan Islam itu sendiri dari zaman Nabi, Khulafa, para khalifah, zaman Umawi, Abbasi, dan seterusnya. Yang mana tafsiran kepada Islam itu sendiri, seperti yang semua tahu, berbagai. Hari ini terbukti Islam mempunyai berbagai mazhab, berbagai sekolah, berbagai aliran, berbagai bentuk, dan sebagainya. Dan itu wajar, sesuai dengan perkembangan zaman. Agama, budaya, bahasa, sama juga dengan makhluk hidup yang lain, ciptaan hidup yang lain, kejadian kehidupan yang lain, yang terus berubah, berkembang, dan maju ke depan. Para ilmuwan menemukan kejadian alam semesta sedang terus berproses. Silahkan dilihat di Google penemuan-penemuan yang ada di angkasa luar, angkasa lepas, tentang alam semesta yang hanya bisa ditempuh jutaan tahun sinar, as-sanawat ad-dawiyah dalam bahasa Arab, yang mana teropong James Webb yang amat canggih telah menemukan berbagai bentuk bintang, matahari, planet di alam semesta sana, di ruang angkasa yang kita tidak dapat melihatnya dengan mata kasar. Yang mana kata para peneliti, apa yang kita dapat lihat hanya 1/4 dari bilion, jutaan kewujudan, kejadian, ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kita sekarang zaman internet, zaman kecanggihan teknologi, ilmu pengetahuan, peradaban, dan sebagainya. Agama, budaya, bahasa yang tidak mau berubah,
yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman dengan sendirinya akan mati. Seperti mana sebagai contoh, agama Islam ala Nabi Muhammad sudah tidak ada. Ajaran Islam berikutnya yang dikembangkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali totally berubah. Mengalami perubahan dalam semua aspek kehidupan. Baik ekonomi, baik pemikiran, baik sistem politik, sistem manajemen negara, semuanya berubah. Dan itu wajar sesuai dengan perubahan, perkembangan, pergerakan zaman. Sama juga mazhab Islam yang kita kenal pada hari ini. Ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan lain. Para ulama telah berlainan pandangan tentang perkembangan mazhab-mazhab ini. Sebab pada zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, dan zaman Bani Umayyah tidak pernah wujud mazhab-mazhab ini. Tidak ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan sebenarnya banyak lagi mazhab yang tidak disenaraikan, tidak direkod, tidak didaftarkan, ataupun tidak mempunyai penganut, pengikut. Dan ada para ulama yang mengatakan bahwa lahirnya mazhab-mazhab ini merupakan usaha memecah belah umat Islam. Dan memang itu ada benarnya. Sebab berkembang kemudian para pengikut mazhab-mazhab ini selalu berseberangan, bertembung, berperang, bahkan saling mengkafirkan. Gara-gara perbedaan mazhab, perbedaan pemikiran, perbedaan pandangan. Dulu ada slogan ikhtilaf ummati rahmah. Yang mana slogan ini bisa ditafsir dengan berbagai tafsiran. Kalau ikhtilaf ummati, kalau berbeda pekerjaan, profesi, pertukangan, kalau perbedaan itu dari sudut perbedaan pekerjaan, bagus untuk membangun, untuk memajukan negara, bangsa dalam semua bidang. Ekonomi, kebudayaan, perindustrian, pertanian, peternakan, teknologi, dan sebagainya. Itu bagus. Tapi perbedaan dalam agama, dalam pemahaman agama, dalam pemahaman akidah, dalam hukum hakam, baik yang asli maupun yang far'i, baik yang utama maupun yang rantingan, pecahan, hakikatnya kalau tidak mempunyai etika, berbeda pendapat akan membawa kepada saling mengkafirkan, saling memurtadkan, saling menuduh itu dan ini, fasid, zindik, ajaran sesat, dan sebagainya.
Bisa saja aliran yang sedang berkuasa menganggap sesat kepada aliran yang tidak berkuasa. Begitu juga sebaliknya. Pada zaman kepemimpinan khalifah tertentu yang mengutamakan fahaman Al-Quran dan pandangan dalilul Quran wal ra'i, pada zaman khalifah kepemimpinan yang mendukung aliran mazhab ini, maka mazhab-mazhab yang lain yang tidak sebulu, yang tidak sama, dianggap sesat. Disinilah peranannya. Yang kuat yang memerintah, yang kuat yang memimpin, yang kuat yang mempunyai kuasa. Begitu juga pernah satu ketika mazhab Mu'tazilah yang dikatakan liberal, sekuler, berpikiran terbuka, didukung oleh penguasa, dan mazhab ini Al-Mu'tazilah, aliran ini, aliran Al-Mu'tazilah telah membantai semua aliran yang tidak sependapat dengannya. Akhirnya negara menjadi huru-hara. Umat Islam terus dalam sengketa, kebingungan, dan terus berperang. Sama juga apabila Ahlus Sunnah, terutama aliran Al-Hanabilah, diberi kuasa, maka aliran ini telah membantai aliran yang tidak sejalan dengannya. Begitulah seterusnya, begitulah seterusnya. Makanya coba kita kembali kepada akal yang sehat, akal yang waras, akal yang ilmiah. Kembali kepada menjunjung hak asasi manusia. Kembali kepada dalil yang mengatakan walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan bani Adam. Semua bani Adam. Muslim, bukan muslim, dan sebagainya. Semuanya mukarram. Mulia di sisi Allah. Berdasarkan ayat itu, walaqad karramna bani Adam. Dan kalau kita kembali kepada sebuah hadis yang mengatakan bahwa nyawa manusia lebih mulia dari Ka'bah dan Baitul Maqdis. Nyawa manusia lebih mulia dari Ka'bah dan Baitul Maqdis. Bahkan ada ayat yang jelas mengatakan man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu nyawa sama dengan membunuh satu dunia. Siapa yang menghidupkan satu nyawa sama dengan menghidupkan satu dunia. Sedangkan kita tahu Ka'bah itu sendiri lahir dari cerita mitos dan dibangun oleh tangan-tangan manusia. Sama juga halnya dengan Baitul Maqdis yang baru dibangun pada era Abdul Malik bin Marwan bagi menyaingi pengaruh penguasaan kepemimpinan Abdullah bin Zubair yang berpusat di Mekah.
Begitulah seterusnya. Walaupun kita tahu bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis juga, ada ayat-ayat yang memuliakan manusia dan ada ayat-ayat yang menghina manusia. Contoh tadi, ayat yang memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam. Dan man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Man qatala nafsan faka'annama qatala an-nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Ini ayat-ayat yang memuliakan manusia. Tapi ada ayat yang menghina manusia, seperti laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Dan juga ayat innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Dan ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Bunuhlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu sebabnya kita mesti melihat ayat itu kapan diturunkan, kapan diwahyukan kepada Rasulullah. Di samping itu kita pun mesti tahu tentang asbab nuzul setiap ayat, setiap surah. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Kita ambil makna keseluruhan, tidak semestinya mengenal pasti sabab nuzul. Begitulah seterusnya. Para ilmuwan, para ulama berpolemik, berdebat, berlainan pandangan. Dalam hadis pun ada juga hadis-hadis yang memuliakan manusia dan hadis-hadis yang menghina manusia. Oleh sebab itu, dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan zaman, dengan perubahan zaman yang semakin hari semakin kompleks, semakin hari semakin rumit, yang mana setiap bangsa, setiap negara perlu saling berinteraksi, berkomunikasi antara satu dengan yang lain untuk saling membangun, mendukung, menguntungkan, dan sama-sama memakmurkan bumi ini menjadi lebih baik, lebih indah, lebih makmur, lebih kaya untuk kemakmuran manusia. Tapi malangnya orang-orang yang beragama, hampir semua agama, terutama Islam, Muslim di mana-mana masih terus dibelenggu oleh ajaran lama, masih terus dikuasai akal pikiran, jiwa raganya dengan ajaran lama. Padahal saya sudah
mengulang-ulang ayat Quran bahwa Islam ini hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada kaitan dengan Arab lain. Jauh-jauh lagi bangsa lain. Silahkan perhatikan ayat ini. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Falyabudu rabb hadzal bait. Hanya untuk Quraisy. Litunzira qauman ma unzira abahum fa hum ghafilun. Nabi diutus untuk Arab Quraisy di Mekah. Litunzira ummal qura wa man hawlaha. Nabi diutus hanya untuk penduduk Ummul Qura Quraisy. Penduduk Mekah Quraisy. Bukan penduduk Mesir, bukan penduduk Yaman, bukan penduduk Jordan, bukan penduduk Saudi. Bukan penduduk Indonesia. Bukan penduduk India, bukan penduduk Pakistan, bukan penduduk Nigeria. Tapi litunzira ummal qura wa man hawlaha. Untuk memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah, Arab Quraisy. Dan dalam pengumpulan Quran kali kedua, Khalifah Utsman telah mengarahkan kepada lajnah penulis, kelompok kerja penulis Al-Quran, Uktubul Quran bilughati Quraisy. Tulislah Al-Quran dengan bahasa Quraisy. Sebab Quran ini hanya untuk Arab Quraisy. Tidak ada hubungan dengan Arab lain. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Quran dalam bahasa Arab. Dalam spirit Arab, ruh Arab, jiwa jati diri Arab. Quran tidak diturunkan dalam bahasa Persia, Yunani, Hebrew, Urdu, Turki, Indonesia, Melayu, tidak. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Mengandung jati diri dan roh spirit bangsa Arab Quraisy. Bahasa jiwa bangsa. Begitu juga wa kadzalika anzalna hukman Arabiyyan. Kami turunkan undang-undang yang ada dalam Quran mengikut budaya Arab Quraisy. Jadi jelas di sini agama itu lahir dari budaya bangsa tersebut. Ada agama Kristen, ada agama Islam, ada agama Yahudi, ada agama Hindu, ada agama Zarathustra, ada agama Fir'aun Purba, dan lain-lain, dan lain-lain. Silahkan dilihat buku-buku Tarikhul Adyan, sejarah keagamaan. Ilmul Adyan, ilmu kajian agama-agama. Muqaranatul Adyan, perbandingan agama. Dinul Insan, agama manusia, dan sebagainya, dan sebagainya. Bahkan banyak kajian perbandingan agama dalam YouTube seperti yang dibuat oleh para pengkaji yang sangat hebat. Bisa dilihat kajian-kajian Dr. Khaz'al Al-Majidi, Firas Sawah, Ernest William, Mu'min Salam,
Hamid Abdul Samad, Muhammad Al-Musayyih, Dr. Sami Adib, dan sebagainya, dan sebagainya. Umat Islam, terutamanya para ilmuwan bidang bahasa Arab, bidang sastra Arab, bidang usuluddin, falsafah Islam, syariah Islam, dakwah, dan lain-lain, pendidikan Islam. Tolong sahabat-sahabat, anak-anak, rakan-rakan, teman-teman, silahkan didengar, dibaca bahan-bahan ceramah-ceramah, seminar-seminar yang ada di YouTube. Bahkan bisa menghubungi terus kepada asatizah, para ilmuwan yang saya sebutkan tadi. Para ilmuwan Arab tidak henti-hentinya. Seperti dalam siri ceramah Dr. Muhammad Daud dari Mesir tentang kesan ar-raj'iyah diniyah, kesan pengaruh ajaran Badawi primitif kepada pemikiran Muslim di sepanjang sejarah, terutama di hari ini, yang telah membantutkan pikiran manusia dalam semua bidang, yang telah membantutkan pembangunan negara-negara mayoritas Muslim dalam semua bidang. Sebab pemeluk Muslim hari ini di seluruh dunia masih dibelenggu oleh ajaran sempit Badawi primitif 1400 tahun. Bahkan para ilmuwan ini mencadangkan, mengusulkan, kalau kita umat Islam di zaman modern mau maju, mesti membuat al-qati'ah al-ma'rifiyah. Al-qati'ah al-ma'rifiyah. Menceraikan talak 3 ajaran Arab Badawi primitif yang tidak ada kaitannya dengan kemajuan zaman modern. Bahkan lebih banyak merugikan akal pikiran dan pembangunan generasi Muslim modern. Qati'ah ma'rifiyah. Putuskan segala keterkaitan dengan ajaran Arab Badawi primitif. Ini yang pernah dilakukan oleh Kamal Atatürk. Sehingga dia dengan percaya dirinya berkata, pulangkan ajaran Arab dengan bangsa Arab ke tanah Arab asal. Pulangkan bangsa Arab dan ajaran Arab ke tanah Arab asal. Sehingga Turki terus mencari jati diri dan membangun negara berdasarkan kepada peradaban Eropa modern.
dalam semua bidang. Tapi benalu, kanker, virus ajaran Arab Badawi tidak dapat dibuang begitu saja. Sama seperti di Indonesia. Virus dan kanker ajaran Arab Badawi masih terus berkembang. Masih terus berkembang biak, menguat akarnya. Terutama di pesantren-pesantren, di TK-TK Islam, di sekolah-sekolah Islam, di institut Islam, di organisasi Islam, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita tahu cermin semua umat Islam selalunya akan kembali ke belakang. Sebab hadis ada menyatakan umatku akan berpecah menjadi 71 atau 73 dan hanya satu yang selamat. Siapa ya Rasulullah? Yang mengikut ajaranku dan para sahabat. Berarti kalau mau selamat mesti kembali ke belakang 1400 tahun. Sedangkan lumrah kehidupan zaman terus berubah maju ke depan. Terus bergerak maju ke depan. Jadi seolah-olah kita dalam dilema antara mau mengikuti keperluan dan tuntutan zaman modern dengan tuntutan dan ajakan yang mesti kembali ke zaman Rasul. Bayangkan. Sedangkan dulu zaman Rasul kendaraan adalah unta, keledai, dan kuda. Senjata, pedang, tombak, panah. Tidak ada angkatan bersenjata. Yang ada gerombolan upahan. Gerombolan upahan yang diambil dari pegunungan, dari manusia-manusia yang telah terbuang, dipanggil as-sa'alik. Dan mereka, as-sa'alik itu dibuang karena sifat buruknya selalu merampok, memperkosa, mencuri, dan sebagainya. Para sa'alik ini dikumpulkan oleh Nabi dan dijanjikan kalau masuk Islam, ikut jihad, ikut perang, kalau menang, hidup akan dapat harta rampasan dan wanita serta hamba abdi, dan kalau tewas mati akan terus masuk surga dengan mendapat 70 bidadari. Inilah cara berpikir Badawi tengik padang pasir. Walhal di zaman sekarang segalanya telah berubah. Alat-alat perang yang canggih, satelit, roket, senapang, kapal perang, pesawat tempur, dan lain-lain
semua negara maju telah memiliki senjata-senjata ini, sedangkan umat Islam masih berpandu kepada cara Rasul berperang. Tombak, panah, dan pedang. Gimana mau maju? Inilah dilema yang dialami oleh mayoritas umat Islam. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, itulah keadaannya. Oleh sebab itu, amat sukar dan berat bagi umat Islam untuk menerima perbedaan, untuk menerima kemajuan, untuk menerima pemodernan. Sebab mereka dianjurkan untuk menoleh ke belakang, melihat ke belakang. Kita bisa lihat hari ini krisis yang ada di Suriah, Irak, Libya, Yaman, Sudan, dan sebagainya dan sebagainya. Negara mayoritas Muslim tidak ada yang bisa dijadikan contoh. Terus dilanda konflik, terus dilanda krisis, perbedaan pendapat. Kalau perbedaan itu kita sikapi dengan akal matang, akal terbuka, akal ilmiah, itu bagus. Seperti dalam cerita kata tokoh-tokoh ilmuwan kita dahulu, ada slogan yang mengatakan ikhtilafur ra'yi la yufsidu minal widdi qadiyah. Perbedaan pendapat tidak menghancurkan persaudaraan. Perbedaan pendapat tidak merusak persaudaraan. Tapi nyatanya tidak ada. Perbedaan pendapat di kalangan orang yang berpikiran tahayul khurafat, yang merasa dia saja yang paling benar, maka peperangan jawabannya. Baku hantam jawabannya. Seharusnya hujah dilawan dengan hujah. Tapi ini tidak. Hujah, bukti, burhan malah dilawan dengan caci maki, mengkafirkan, memurtadkan, dan sebagainya. Padahal kalau kita mengambil pengajaran dari surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai ke lakum dinukum waliyadin. Kalau Al-Kafirun ditafsir sebagai Qul ya ayyuhal mukhtalifun, wahai orang yang berselisih pendapat, wahai orang yang berselisih pendapat. Kesananya lakum dinukum waliyadin. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku. Seharusnya gitu. Tapi dari awal ayat ini menggunakan istilah al-kafirun, yang saling mengkafirkan. Lakum dinukum waliyadin. Itu pun jelas. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kenapa mesti saling membunuh, saling mengkafirkan? Berbeda pendapat itu bagus. Berbeda pandangan itu sehat.
sesama manusia untuk mencari solusi yang terbaik. Bahkan berbeda pendapat dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam parlemen. Kalau untuk mencari solusi yang terbaik, itu bagus. Daripada summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Diam pejam mata, tidak ada komentar, seolah-olah kita tidak ada akal. Ataupun sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar, kami patuh setia. Padahal menyimpan berbagai rasa, berbagai dendam yang tidak bisa diluahkan. Jadi sudah ada usaha-usaha untuk mendidik cara berselisih pandangan, untuk mendidik cara berdebat dengan baik. Tapi nyatanya hampir di semua level orang Islam, di sekolah, di institut, di perguruan tinggi, perdebatan-perdebatan ini selalunya akan membawa kepada permusuhan, mengkafirkan, memurtadkan. Dan ini yang sangat bahaya. Makanya kalau ada mana-mana individu atau pihak yang mengkafirkan, silahkan laporkan ke polisi untuk diambil tindakan. Sebab mengkafirkan ini akan membawa kepada menghalalkan darah. Yakni kapan saja orang itu bisa dibunuh. Dan ini telah berlaku di Mesir dengan terbunuhnya Faraj Fauda. Bahkan Salman Rushdie berkali-kali hampir terbunuh. Begitu juga dengan pemikir-pemikir lain seperti Taha Hussein, Najib Mahfud, dan lain-lain. Sehingga para militan di agama apapun akan membungkam suara kebebasan, membungkam suara berpendapat, membungkam peradaban, membungkam, membantutkan kemajuan dan berpikir secara kritis. Sedangkan dunia ini akan maju, berkembang dengan baik kalau ada kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat, kebebasan berinovasi, dan berkreativiti. Dan agama akan menghalang itu semua. Padahal banyak pemikir Islam yang berpendapat bahwa al-aslu fid din al-ittiba wal aslu fid dunya al-ibtida. Ada ittiba, ada ibtida. Urusan agama hendaklah ikut apa kata Nabi. Sedangkan urusan dunia perlu tindakan-tindakan pembaharuan, modernisasi, inovasi, dan sebagainya. Begitu jelas kalau kita berpikiran waras. Tapi nyata umat Islam hari ini, umat Islam hari ini terutama di Indonesia, masalah agama pun
sudah tidak ikut ala Nabi. Kata Quran, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kalian tinggikan suara-suara kalian mengatasi suara Nabi. Lihat, hampir di semua masjid, terutama masjid NU, mengumandangkan azan-azan yang berisik, ngaji-ngaji yang berisik, doa-doa yang berisik, munajat-munajat yang mengganggu pada zaman yang sudah canggih ini. Padahal seharusnya la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Nabi beribadah tidak menggunakan pembesar suara. Ya jangan. Terus masjid Nabi dulu begitu sederhana. Sangat simpel. Tapi sekarang masjid yang dibuat-buat. Masjidil Haram menelan perbelanjaan berbilion-bilion yang diperas jemaah haji. Masjid Nabawi menelan perbelanjaan berbilion-bilion yang diperas jemaah haji dan umrah dengan berlaku korupsi yang sewenang-wenang. Tapi umat Islam semuanya pejam mata. Padahal itu jelas-jelas bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak main-main. Orang-orang salafi yang katanya ingin ikut cara Nabi, tapi masih bangga salafi naik motor, salafi naik mobil, salafi pegang HP. Padahal yang dipakai itu semuanya bid'ah. Dan bid'ah itu dhalalah. Dan dhalalah itu finnar. Makanya insya Allah orang salafi semuanya akan masuk neraka. Sebab tidak patuh kepada cara Rasul hidup. Jelas-jelas kalau mau ke Mekah, kata Quran, ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamirin. Pergi haji ke Mekah yang bisa ditempuh dengan jalan kaki dan unta kurus. Tapi mereka pergi dengan naik mobil, naik pesawat, dan sebagainya. Yang mana semuanya buatan orang kafir, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Insya Allah mereka ahli neraka. Kata hadis, bukan kata saya. Begitulah kalau mau setia mengikuti ajaran bangsa Arab. Oleh sebab itu, bangsa yang tidak mempunyai Rasul, mempunyai Nabi, jauh lebih makmur dan bahagia. Sebab ini, persis kata Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak mempunyai Rasul. Jadi sebenarnya bangsa yang tidak mempunyai Rasul itu tidak akan dihisab, tidak akan diperhitungkan, tidak ada surga, tidak ada neraka. Mereka bisa membuat surga dan neraka oleh perbuatan mereka sendiri. Seperti kata Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat baik akan nampak hasilnya di dunia sebelum di akhirat. Siapa yang berbuat jahat akan nampak akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Kata Quran lagi, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha." Siapa saja yang berbuat baik, berkarya baik, akan dapat buahnya.
hasilnya yang baik. Siapa yang buat jahat akan dapat akibatnya di dunia sebelum di akhirat. Jadi kalau kita tetap kekeh mau ngambil ajaran Arab, ajaran Badawi, sesuaikan dengan kearifan lokal kita, kearifan bangsa lokal kita. Ada budaya Sunda, budaya Jawa, budaya Kalimantan, budaya Bugis, budaya Papua, budaya Padang, budaya Lampung, budaya Aceh. Ambil budayanya yang baik. Sebab hakikatnya Islam itu hanya untuk Arab Quraisy. Dan kalau kita bangga dengan jati diri kita, bangga dengan akar budaya kita, bangga dengan leluhur kita, kita jauh akan hidup lebih mulia, lebih rasional, lebih maju, dan cepat, makmur dan kaya. Tapi dengan kita terus setia mengabdi kepada ajaran Arab Badawi 1400 tahun, maka bangsa Arab akan terus angkuh menjajah, merendahkan, menghina. Sebab itu dari dulu ada istilah Arab dan Musta'arab. Arab itu merupakan Muslim tulen, Musta'arab adalah Muslim jadi-jadian. Dan semua Musta'arab ini, Muslim jadi-jadian ini dianggap sebagai hamba, abdi, rendahan, dan bangsa ajam. Ajam artinya bangsa tidak ada otak. Ini hakikatnya. Oleh sebab itu, bangsa Arab akan memandang bangsa Muslim yang lain dengan pandangan rendah, hina, dan sampah. Memang ada ayat yang mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Tapi dalam kenyataannya tidak. Perbedaan kasta dari dulu lagi telah terbentuk. Orang Arab sebelum Islam selalu membangga-banggakan kasta. Bani itu, bani ini, kabilah itu, kabilah ini, yang membawa kepada peperangan. Begitu juga di zaman Rasul ada muhajirin, ada ansor, ada muhajirin senior, ada muhajirin senior, ada ansor, ada mu'allafati qulubuhum, ada muslim, ada non muslim. Ini semuanya pemecahan kepada manusia. Sampai ada ayat yang mengatakan kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Dulu manusia itu bersatu. Ada nabi, kacau, hancur, pecah. Sebab itu dalam ayat lain dinyatakan wa ma arsalna min nabiyyin fi qaryatin illa wabtalaina ahlaha bil ba'sa'i wad dharra
silahkan renungkan ayat ini. Tiap kali kami utus nabi ke suatu negeri, suatu kampung, akan berlaku malapetaka dan disaster yang amat dahsyat. Tapi umat Islam tidak mau sadar juga. Maka qati'ah ma'rifiyah penting. Putuskan hubungan dengan semua bentuk Arabisasi, Islamisasi, untuk kita maju, meniru bangsa-bangsa yang maju, bangsa-bangsa yang berakal, bangsa-bangsa yang berpikiran terbuka, rasional, ilmiah. Selagi kita dibelenggu oleh ajaran Arab Badawi, sampai kapanpun kita akan ditimpa ba'sa dharra. Kita akan ditimpa malapetaka. Silakan dilihat Suriah, Irak, Sudan, Yaman berperang sesama sendiri, sesama saudara. Contoh Syria. Sekarang Palestina sudah agak reda. Di Suriah itu ada ahli sunnah wal jamaah, ada salafi, ada alawi, ada syiah, ada gerombolan mujahidin dari Afghanistan, ada gerombolan mujahidin dari Iran, ada gerombolan mujahidin dari Irak, ada gerombolan mujahidin didukung Rusia, ada gerombolan mujahidin didukung Israel, ada gerombolan mujahidin didukung Iran dan Qatar, ada gerombolan mujahidin didukung Saudi dan Emirates, dan begitulah seterusnya. Jadi gerombolan mujahidin ini hanya pencari tahta, harta, dan wanita atas nama jihad, perang suci, yang dulunya perang antara kabilah. Ini mudah-mudahan rakyat Indonesia makin sadar. Jangan meleng, jangan terpedaya, jangan kena jerat dan perangkap ajaran-ajaran Arab Badawi tengik. Kita mesti menuju ke suatu peradaban dunia yang makin canggih dalam semua bidang. Kita fokus mengambil kursus-kursus, mengambil pelajaran-pelajaran tentang ekonomi modern, impor-ekspor, perdagangan modern, pertanian modern, peternakan modern, pembuatan alat canggih modern, politik modern, hubungan jaringan internasional modern, dan sebagainya dan sebagainya. Bukan malah terus menghidupkan ajaran Arab Badawi yang telah mati. Dan masih kekeh dihidupkan ajaran yang sudah menjadi bangkai. Akhirnya beginilah keadaan mayoritas umat Islam. Mudah diperutak-atik, mudah dipermainkan, mudah dijadikan boneka, dan tidak mempunyai jati diri. Tidak mempunyai jati diri. Sebab itu, pembangunan jati diri penting. Dan jati diri hanya akan lahir dari sejarah, budaya, peradaban,
dan lingkungan tiap-tiap bangsa. Mudah-mudahan kita semakin sadar dunia begitu terbuka, mana negara yang bisa dijadikan contoh baik, mana negara yang bisa dijadikan contoh yang buruk, mana bangsa yang maju, berakal sehat, berakal ilmiah, berakal kreatif, dan mana bangsa yang berakal tahayul, khurafat, dan berpijak kepada mitos yang tidak jelas. Semoga kita semakin sadar dan mohon maaf jika ada tersalah dan juga terkasar ucapan. Sekian, wassalam.